Cuma punya 1 hari di Tbilisi, jangan khawatir, kamu tetap bisa menjelajahi keindahan kota ini. Dengan rencana yang matang, waktumu nggak akan kebuang percuma. Yuk simak video perjalananku, aku bakal kasih tahu kamu tempat-tempat seru yang bisa kamu kunjungi dalam 1 hari. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya, makasih. Di video perjalananku kali ini, aku bakal berbagi dengan teman-teman semua tentang 10 hal menarik yang bisa kita lakukan di Tbilisi hanya dalam 1 hari. Yang pertama, berjalan-jalan di sekitar Rustaveli Avenue. Aku memulai eksplorasiku dari Rustaveli Avenue, salah satu jalan utama di Tbilisi. Jalan ini dipenuhi dengan bangunan bersejarah, museum, teater, hingga kafe-kafe yang menarik. Suasana dinamis dan elegan di sini cocok untuk memulai hari dengan energi positif. Apalagi hotelku berada di sekitar sini. Di sepanjang jalan akan kita jumpai banyak penjual souvenir yang menawarkan barang-barang cantik dan unik. Tapi saran aku jangan belanja dulu ya, masih banyak perjalanan seru yang menunggu. Jadi simpan energi dan budget untuk menjelajahi Tbilisi lebih jauh. Tapi kalau hotel kalian bukan di area Rustaveli Avenue, gak masalah. Kalian bisa memulai pagi dengan santai di sekitar hotel kalian. Yang kedua, Bridge of Peace. Dari Rustaveli, kita bisa langsung menuju ikon modern Tbilisi, Bridge of Peace. Hanya 5 menit naik taksi dari Rustaveli Avenue dengan biaya 5 lari Georgia, kita sudah bisa sampai di tempat ini. Jembatan kaca unik ini menghubungkan kota tua dengan taman modern di sekitarnya. Secara simbolis, Bridge of Peace nggak cuma soal melintasi sungai, tapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan Tbilisi. Yang ketiga, kita akan menjelajahi Kura River dengan speedboat. Look, for example, if you take the group tour, official price actually costs 60, but with the discount, I will make this one just will be 50 gel, and bar is included. It will be 100 gel total. But if you decide to take private one, official price actually costs this one, but I can make it 200. You will be alone on the boat, nobody gonna come on your boat, just you and captain. Setelah puas menikmati keindahan Bridge of Peace, perjalanan dilanjutkan dengan naik perahu di Kura River. Seperti yang kalian lihat, ada pemandu atau operator di sekitar jembatan yang menawarkan wisata ini. Tapi, kalau kebetulan gak ada, jangan khawatir. Titik awalnya mudah ditemukan kok, dan pasti masih di sekitar area jembatan. Pelayaran ini berdurasi sekitar 20-30 menit. Hanya dengan membayar 50 lari Georgia atau sekitar 18 US dollar, kita bisa menikmati Tbilisi dari sudut pandang yang berbeda. Dengan aliran sungai yang tenang dan angin spoi-spoi, pengalaman ini jadi cara yang menyenangkan untuk bersantai sejenak di tengah eksplorasi kota. Dari atas Kura River, Bridge of Peace kelihatan makin megah dan dramatis. Lengkungan futuristiknya berdiri elegan di atas sungai. Kereta gantung yang melintas di atas sungai juga jadi daya tarik. Dari perahu, kita bisa lihat kereta itu bergerak menuju benteng Narikala, menambah kesan dramatis sepanjang perjalanan. Di tebing-tebing pinggir sungai, rumah-rumah warga berdiri unik, seakan menyatu dengan alam. Setelah selesai menjelajahi Tbilisi dari atas sungai, sekarang kita akan menjelajahi kota dengan menaiki golf car. This is 70 lari. You 40 lari. 40 lari. Setelah menikmati keindahan Sungai Kura, perjalanan seru kita lanjut dengan naik golf car untuk eksplor Tbilisi. Dari sini, kita bakal diajak melewati beberapa tempat ikonik di kota ini. Setelah ngobrol sebentar dan nego harga, akhirnya kita deal di harga 35 lari per orang, atau sekitar 12,5 US dollar. Dengan harga itu, kita bakal mulai petualangan seru, menjelajahi kota Tbilisi di atas golf car. Kita melewati kawasan Old Town dengan jalan berbatu dan bangunan klasik yang penuh sejarah. Lalu, golf car membawa kita ke Sulfur Bath, pemandian air panas legendaris yang terkenal banget di Tbilisi. Dari sini, kita menuju Chardini Street, pusatnya kafe, restoran, dan toko souvenir, sebelum melanjutkan ke Liberty Square, salah satu landmark utama Tbilisi dengan patung emas Santa George yang megah di tengahnya. Nah, kita lewat lagi nih di Rustaveli Avenue, jalan utama yang dikelilingi gedung-gedung penting seperti Opera House dan Rustaveli Theater. Jalan ini punya nuansa modern tapi tetap terasa klasik. Lalu lintas di Tbilisi punya keunikan tersendiri loh. Salah satu hal yang menarik adalah masih ada banyak jalan di kota ini yang belum dilengkapi lampu lalu lintas. Makanya, di beberapa persimpangan pengemudi harus lebih waspada dan mengandalkan aturan tidak tertulis seperti saling memberi jalan. Kabarnya, penerapan lalu lintas di Tbilisi juga terbilang baru loh dan terus bertambah seiring berkembangnya kota. Meski begitu, di beberapa area yang lebih sibuk seperti Rustaveli Avenue atau Liberty Square,
Lampu lalu lintas sudah terpasang dengan baik. Nah, yang bikin unik lagi, di Tbilisi ini kamu bisa lihat kendaraan dengan setir di kiri dan di kanan. Ini karena Georgia mengimpor mobil dari berbagai negara termasuk Jepang dan Eropa. Walaupun aturan resminya adalah mengemudi di sisi kanan jalan, keberagaman posisi setir ini tetap terasa menarik dan kadang bikin lalu lintas jadi lebih berwarna. Seru banget buat diamati kan? Gimana menurut kalian? Yang kelima, bersantai di Riga Park. Setelah seru-seruan menjelajahi kota Tbilisi, kita langsung menuju Riga Park nih. Tempat ini lokasinya nggak jauh dari pemberhentian terakhir golf car. Cukup jalan kaki sebentar, menyeberangi jembatan, dan Riga Park yang cantik sudah menyambut kita. Riga Park adalah salah satu taman modern paling populer di Tbilisi, Georgia, yang menawarkan pemandangan indah sekaligus pengalaman santai untuk pengunjung. Terletak di tepi Sungai Kura, taman ini dikenal dengan desainnya yang unik. Selain itu, Riga Park juga menjadi pintu masuk utama untuk naik cable car menuju Narikala Fortress. Rute kita selanjutnya adalah naik cable car ke Narikala Fortress dan Mother of Georgia. How much ticket? 250 go, 250 back, and 2 Park. Oh, okay. 2 person. 2 person. Yes, go and back. Kita ke loket dulu nih buat beli tiket. Tiketnya seharga 5 lari untuk pulang pergi. Ditambah kartunya 2 lari ya kalau belum punya kartu. Aku pilih beli tiket pulang pergi karena nanti turunnya mau naik cable car lagi. Tapi kalau teman-teman mau lebih explore, bisa juga turun jalan kaki lewat Botanical Garden yang bisa kita jumpai pas di atas nanti. Dari cable car menuju Mother of Georgia, kamu bisa melihat Sulfurbat District atau kawasan Abano-Tubani dengan jelas. Saat cable car mulai naik dari Riga Park, pemandangan unik atap-atap berbentuk kubah dari pemandian sulfur akan terlihat di bawah. Selain itu, kita juga bisa lihat Sungai Kura, Bridge of Peace, dan Narikala Fortress. Semua ini adalah highlight yang bisa kamu nikmatin selama naik cable car. Naik cable car ke Narikala Fortress adalah pengalaman yang akan membuat perjalananmu di Tbilisi semakin berkesan nih. Nah, bangunan yang kalian lihat ini adalah Benteng Narikala, salah satu landmark paling bersejarah di Tbilisi. Benteng ini sudah ada sejak abad keempat loh. Awalnya dibangun sebagai perlindungan bagi kota, tapi kemudian diperluas oleh berbagai kekaisaran termasuk Persia dan Bizantium. Walaupun sekarang tinggal reruntuhannya, Narikala tetap memancarkan pesona sejarahnya. Sampai di atas, kita bakal melewati area yang lumayan seru nih. Di sini banyak penjual souvenir lokal, mulai dari magnet, gantungan kunci, sampai kerajinan tangan khas Georgia. Gak cuma itu, ada juga beberapa kafe sederhana yang lokasinya strategis. Bayangin, sambil ngopi atau ngemil, kita disuguhin view kota Tbilisi yang cantik dari ketinggian. Kalau lagi santai, tempat ini pas banget buat duduk-duduk menikmati suasana. Tujuan selanjutnya, Mother of Georgia. Nah, ini dia nih, ikon paling terkenal di Tbilisi. Orang lokal menyebutnya Kartlis Deda. Patung ini berdiri megah di atas bukit dengan tinggi 20 meter. Terbuat dari aluminium, sosoknya melambangkan karakter bangsa Georgia. Tangan kirinya memegang mangkuk anggur sebagai simbol keramahan untuk tamu. Sementara tangan kanannya memegang pedang sebagai simbol perlindungan dan kekuatan. Jadi, Mother of Georgia ini bukan sekedar patung, tapi juga simbol dari semangat dan jiwa masyarakat Georgia. Yang ke-8, National Botanical Garden. Teman-teman, dari sini kalian juga bisa langsung explore ke National Botanical Garden loh. Tiket masuknya cuma 4 lari aja, cukup terjangkau. Tinggal jalan kaki menurun dari area ini, kalian bakal sampai di taman cantik yang luas banget. Kalau terus jalan kaki sampai ke bawah, jalurnya bakal tembus ke Sulfurbat District. Cocok banget buat kalian yang suka jalan-jalan santai, sambil menikmati suasana alam sekaligus merasakan vibe kota tua Tbilisi. Tapi kali ini aku nggak jalan kaki lewat sini ya, karena tadi aku udah beli tiket cable car pulang pergi. Jadi nanti aku akan turun bukit ini dengan cable car lagi. How much? 21 lari. Okay. What kind of ice cream you have? What? Yeah. Vanilla, chocolate, and mix. Okay. I want mix. Mix, okay. You? No. One ice cream. Yeah. Jangan. Yang ke-9, Narikala Fortress.
Sebelum kita kembali menuruni bukit dengan kabel car, aku mampir sebentar ke sini nih. Inilah Benteng Narikala, salah satu tempat bersejarah paling ikonik di Tbilisi. Benteng yang dibangun sejak abad keempat ini dulunya berfungsi sebagai benteng pertahanan kota. Tapi sayang banget, kita nggak bisa masuk ke benteng kali ini karena sedang ada perbaikan. Meskipun begitu, area sekitar benteng ini tetap seru banget buat dieksplor. Jadi, next time kalau teman-teman ke Tbilisi, semoga Narikala sudah buka ya. Setelah puas eksplor di bukit, sekarang waktunya kita turun naik kabel car lagi. Sekarang, suasananya beda banget karena kita bisa menikmati pemandangan kota Tbilisi yang gemerlap di malam hari dari atas kabel car. Thank you. Kamu yang mana? Iya. Oh, thank you. Tahu nggak? Tempat yang paling jadi incaran aku tiap kali naik kabel car, yang di ujung sudut kayak gini nih, karena posisinya langsung di samping kaca lebar. Jadi pandangan kita nggak terhalang sama orang lain. Dari sini aku bisa puas banget lihat pemandangan tanpa gangguan, mulai dari kota, sungai, sampai bangunan ikonik Tbilisi. Serasa punya spot VIP. Balon yang diterbangin tadi, yang kelihatan dari atas. Berapa meter cuman ketinggiannya? Ini ada talinya. Nah, sampai di bawah kita bakal lewat lagi nih di Bridge of Peace. Malam-malam gini, jembatannya makin cakep dengan lampu-lampunya yang menyala. Dari sini, kita bakal nyegat taksi di pinggir jalan dan lanjut ke Mesaminda Park. Biaya taksinya 10 lari atau sekitar 3,5 US dollar. Kenapa Mesaminda Park seru? Karena di sana kita bisa nyobain kereta curam yang meluncur di atas rel menuju puncak bukit. Yang ke-10, Mesaminda Park. Tujuan terakhir kita di hari ini adalah Mesaminda Park. Ini dia nih, tempat yang super seru buat jadi penutup jelajah kita hari ini. Kita beli tiket masuk dulu nih untuk naik kereta curam yang harganya 10 lari. Nah teman-teman, taman ini tuh sebenarnya seperti taman bermain. Di atas nanti kita bakal nemuin banyak wahana seru yang bisa dicoba. Tapi sebelum bisa naik wahana, kita perlu top up kartu dulu supaya bisa menikmati semua fasilitas yang ada di dalam taman. Kereta curam di Mesaminda Park ini adalah kereta kabel yang bergerak di rel dengan sudut kemiringan hingga 28-33 derajat. Salah satu yang paling curam di kawasan ini, relnya membentang sepanjang 501 meter dari stasiun bawah hingga ke puncak. Kereta curam ini sudah beroperasi sejak 1905. Jadi, selain jadi alat transportasi, ini juga bagian dari sejarah Tbilisi. Perjalanan ke atas cuma butuh sekitar 5 menit. Sampai di atas, kamu bisa eksplor Mesaminda Park, taman hiburan yang punya banyak hal seru. Ada biang lala raksasa, restoran, kafe, dan spot-spot santai buat istirahat. Permainannya juga lengkap nih, semuanya tertulis jelas di papan informasi. Jadi, kamu bisa pilih mau coba yang mana. Ini kita di sini sekarang nih. Berarti kita ke sana. Aku ke Mesaminda Park ini cuma mau nyobain biang lalanya aja karena penasaran banget sama pemandangan dari ketinggian sekitar 65 meter. Biang lala raksasa ini benar-benar ikonik, menawarkan pengalaman unik sambil menikmati panorama Tbilisi yang luar biasa. Kabinnya tertutup kok, jadi nggak perlu khawatir meskipun angin lagi kenceng atau cuaca dingin. Satu putaran memakan waktu 10 menit. Cukup puas sih buat menikmati suasana. Kalau naiknya pas matahari terbenam atau malam hari, lampu-lampu kota bikin pengalaman ini terasa makin spesial. Itulah 10 hal menarik di Tbilisi yang sudah kita jelajahi dan bagikan di video ini. Semoga apa yang aku bahas bisa jadi panduan buat kalian yang berencana liburan ke kota penuh keindahan ini ya. Nah, serunya lagi, secara keseluruhan biaya untuk jelajah Tbilisi ini masih terjangkau loh. Berikut ini rangkumannya. Oke. Thank you.
Gimana menurut kalian? Dengan harga yang cukup terjangkau, kita sudah bisa menikmati banyak pengalaman seru di Tbilisi. Sekian dulu sharing dari aku ya. Jangan lupa like, komen tentang perjalanan seru kalian, dan juga subscribe agar nggak ketinggalan informasi menarik tentang penjelajahan selanjutnya. Terus ikuti petualangan kita ya, karena masih banyak tempat seru yang bakal kita eksplor bareng. Bye-bye!